Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Berkenaan dengan al-inqita', sudah disebutkan kemarin bahwa saktot atau saktun fil isnad ada dua ya. Ada saktun jali atau saktun zahir atau wadhih, dan yang kedua ada saktun khafi, sakat yang tersembunyi. Di mana saktun zahir ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di pembahasan sebelumnya, ataulah bahas kita bacakan ulang saja. Qala al-musannif al-imam al-hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, yang wafat tahun 852 Hijriah. Qala summa qad yakunu wadihan aw khafiya fal awwalu yudraku bi adami at-talaqi wa min thamma ihtija ila at-tarikh. Nah, adapun saktun wadhih yang saktun zahir ini bisa diketahui dengan sekedar tidak talaqi, tidak berjumpanya seorang perawi dengan gurunya di dalam sanad tersebut. Dan ini membutuhkan tarikh. Yang dimaksud dengan tarikh di sini adalah tarikh al-mawalid. Al-mawalid yakni kapan si murid ini lahir. Kapan si murid ini lahir. Kemudian tarikh al-wafayat, yakni kapan si guru ini lahir. Apakah memungkinkan antara tahun kelahirannya dengan tahun kematian gurunya, apakah memungkinkan berjumpa? Misalnya kalau ada seorang rawi yang lahir pada tahun 300 Hijriah masalan, ya tahun 300 Hijriah, kemudian gurunya meninggal tahun 299 masalan. Ini kan tidak mungkin. Atau dia lahir tahun 290 sementara gurunya meninggal usia 300 tahun. Tahun 300. Dia lahir tahun 290 dan gurunya meninggal tahun 300. Jadi selisihnya 10 tahun. Apakah memungkinkan dia dalam usia 10 tahun bertemu dengan gurunya itu? Ya. Jelas sampai sini ya. Ini mahallun nazar kalau sudah mengetahui wafayat sama wafayat asyuyukh dengan al-mawalid dari at-talamidz, maka dengan mudah kita bisa mengetahui apakah mungkin al-liqa atau tidak. Nah, dan kata al-liqa di kalangan para muhaddisin itu diitlaqkan untuk makna sama. Jadi kalau dikatakan berjumpa yakni mendengar. Jangan sampai ada yang mengatakan berjumpa. Bisa jadi kan cuma berjumpa tapi tidak mengambil riwayat. Enggak seperti itu. Kalimat al-liqa di kalangan para ulama muhaddisin, mereka mengitlaqkan untuk makna as-sama. Ya, karena di zaman dahulu ya gitu. Orang kalau bertemu guru ya diambil riwayatnya. Ya, bukan cuma bertemu doang. Jelas? Kemudian selain tarikh al-wafayat dan al-mawalid juga diketahui atau butuh diketahui berkenaan dengan tarikh tolabnya. Kapan mulai dia rihlah? Ya, kapan dia mulai rihlah, pada usia berapa dia mulai rihlah, kemudian tahun berapa dia memasuki kota ini, gurunya yang dia meriwayatkan darinya tahun berapa dia ada di kota itu, kemungkinan bertemunya di kota mana, dan seterusnya. Ini semua bisa dicek dengan melalui tarikh. Wasani, adapun sekarang yang kedua kata Ibnu Hajar rahimahullah, wasani yakni as-saktu wadihan, as-saktu khafiyan, kalau sakatnya itu tersembunyi. Ini ada dua sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, al-mudallas dan al-mursalul khafi. Nah, apa itu al-mudallas? Nah, sudah bisa di-share ini layarnya. Bentar. Belum bisa di-share ya. Nah, al-mudallas qala rahimahullah wa yaridu bi sighatin tahtamilul luqa atau tahtamilul luqi atau tahtamilul liqa al-luqi di sini ya, tahtamilul luqi
ka'an wa qala. Wa kadza al-mursalul khafiyyu min mu'asirin lam yalqa. Nah, di sini beliau menyebutkan dua jenis hadis yang dhaif karena saktun khafi. Namanya juga khafi, jadi lebih susah deteksinya. Tidak cukup dengan melihat tarikh saja. Kenapa? Karena baik mudallas dengan mursal khafi, perawinya dengan gurunya kalau dicek mau wafayat sama mawalidnya atau yang seterusnya apa semacamnya, ketika dicek ini memungkinkan berjumpa, sangat memungkinkan berjumpa, padahal kenyataannya tidak mendengar, atau sangat memungkinkan dia mendengar tapi padahal dia tidak mendengar. Jelas? Maka yang ini lebih tersembunyi. Ya, tidak bisa diketahui hanya dengan sekedar melihat tahun lahir dan tahun meninggal atau tahun rihla dan seterusnya, tidak cukup. Kadang atau bahkan ya, secara tarikh, secara lahiriah tarikh ini sanad bersambung, tapi ternyata mudallas. Ini secara tarikh diperiksa bersambung, tapi ternyata munqati karena mursal al-khafi. Nah, sudah bisa? Mana adminnya? Nah, kata beliau yang pertama al-mudallas wa yaridu bi sighatin tahtamilul luqi ka'an wa qal. Al-mudallas ini ya adalah hadis yang di dalamnya terdapat al-mudallis. Siapa itu al-mudallis? Al-mudallis adalah orang yang memberikan iham. Ya, orang yang sering memberikan iham, memberikan sangkaan kepada pendengarnya, kepada murid-muridnya, bahwa dia mendengar riwayat tersebut dari gurunya padahal sebenarnya tidak. Ya, jadi gambarannya tadlis begitu. Ya, kalau tadlis kan namanya tadlis dari dalas yang bermakna apa? Ikhtilat ad-dhulma ya, wadhiya, bercampurnya cahaya dan kegelapan. Jadi abu-abu gitu, ya. Dari kata ad-dalas. Jadi dari maknanya sudah jelas bahwa dari makna secara bahasa saya sudah jelas bahwa at-tadlis itu abu-abu, tidak hitam, tidak putih. Ya. Jelas sampai sini. Bagaimana bentuknya? Ya kayak tadi, misalnya saya seorang mudallis. Saya meriwayatkan sebuah hadis dari guru saya. Ya, saya meriwayatkan hadis dari guru saya, yang mana hadis ini saya tidak dengar. Ini hadis saya tidak dengar dari guru saya. Jelas sampai sini? Ya. Hadis ini tidak saya dengar dari guru saya. Tapi saya nggak mau ketahuan kalau saya tidak dengar. Maka apa? Saya mentadlis. Saya bagaimana caranya supaya saya mengesankan kepada pendengar, memberikan iham. Iham itu membuat orang berpikir seperti ini padahal tidak seperti itu. Itu iham. Memberikan iham kepada murid-murid saya bahwa saya mendengar hadis tersebut padahal tidak. Namun saya tidak mau berdusta. Karena kapan saya bilang sami'tu haddatsana akhbarna padahal tidak, saya yakdzib namanya, dusta. Dan dusta sudah tertolak hadisnya selama-lamanya. Jelas sampai sini? Kalau dia berdusta maka tertolak hadisnya. Nah, bagaimana caranya supaya orang berpikir saya mendengar tapi saya juga tidak bohong? Nah, dikatakan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa yaridu bi sighatin tahtamilul luqi. Mudallas ini datang dalam periwayatannya dengan sigoh tahammul yang mengandung makna ihtimal al-luqi. Mungkin bertemu, mungkin tidak. Yaitu apa? An atau qala. Anna, ya. Kata an terjemahannya kan an dari. An Muhammad, an Zaid, dari ini. Ya. Kata dari di sini umum, bisa berarti saya mendengarnya secara langsung dari dia. Bisa dari orang lain, dari dia, pokoknya dari dia gitu kan. Nah, untuk hadis yang saya dengar, yang saya riwayatkan ini, yang saya sampaikan kepada murid saya tidak pernah dengar ini hadis. Cuman karena saya mau dianggap mendengar dan saya juga tidak mau dusta, saya katakan an syekhi, dari si fulan, dari guru saya. Ini namanya apa? Tadlis. Baik. Jadi al-mudallis atau al-mudallas al-mudallas di fathah lamnya ya, di fathah lam. Kalau pelakunya isim fa'ilnya al-mudallis. Al-mudallas 6. Kita lihat dulu berapa yang disebutkan oleh penulis.
Tapi labas. Di sini beliau tidak menuliskan bentuk tadlis kecuali satu ya. Anda apa kita cukupkan juga itu. Insyaallah taala aqsamut tadlis nanti akan disebutkan beberapa jenis. Kita di sini terbatas pada bentuk tadlis yang paling masyhur, ada namanya tadlisul isnad. Ya. Jadi mudallas adalah al hadis apa? Alladzi fihi tadlis. Fihi at-tadlis. Ya. Apa itu tadlis? At-tadlis biasa juga dikenal dengan at-talabas. Tadlis riwayatul rawi amman asarahu wa laqiyahu ma lam yasma'hu minhu muhiman sama'ahu minhu. Ini tarif dari at-tadlis. Dan insyaallah di di kitab berikutnya baru akan dijelaskan aqsamut tadlis. Tapi ini tadlis yang paling masyhur dan ini tadlis yang mencacati hadis, dan ini juga tadlis yang paling sering terjadi. Ada tadlis lain yang juga merusak, mencacati hadis, tapi terjadinya itu lebih jarang ya. Maka ini tadlis yang kita definisikan adalah tadlis al-isnad. Ada pembagian tadlis yang lain insyaallah nanti di tempatnya. Apa itu tadlis atau tadlisul isnad? Dia adalah riwayatul rawi. Riwayat seorang perawi amman asarahu, dari orang yang semasa dengan dirinya. Jadi kalau dicek biografinya, tahun lahir dan tahun meninggalnya satu zaman, satu masa. Ya, dicek tempat tinggalnya berdekatan lah. Kalaupun agak jauh masih bisa dikejar, masih bisa diburu didatangi pakai onta di zaman itu. Ya, di zaman itu. Jadi riwayat seorang perawi dari guru yang sezaman dengan dirinya, semasa dengan dirinya. Ini makanya kita katakan tadi ini sabtun khafi, karena secara pemeriksaan tarikh sangat mungkin berjumpa. Ya. Amman asarahu walakiyahu. Nah, bukan hanya satu masa. Dia terbukti pernah liqa dengan gurunya di sanad ini. Terbukti pernah apa? Liqa dengan gurunya. Apa liqa di sini? Bermakna sama. Ingat, al-liqa bermakna sama. Jadi riwayat seorang mudallis ini, dia meriwayatkan dari seorang. Seorang ini adalah sezaman dengan dia dan dia pernah mendengar hadis dari dirinya. Berarti begini, kalau kita cek di buku-buku rawi, ya misalnya anggaplah ya, seorang mudallis namanya Amr, meriwayatkan dari gurunya yang namanya Zaid. Amr dari Zaid. Nah, Amr dengan Zaid ini Amr mudallis. Amr dengan Zaid satu masa. Dicek tahun lahirnya Amr, tahun meninggalnya Zaid, masuk, bisa ketemu, sangat mungkin kan bertemu. Bahkan kita punya data yang lebih lebih jelas lagi bahwa si Amr ini memang muridnya si Zaid. Dia pernah mendengar hadis dari si Zaid. Dicek di biografinya Amr, biografinya, daftar guru-gurunya, dibaca daftar guru-gurunya, oh ada si Zaid, betul, berarti dia pernah berguru sama Zaid. Pindah ke biografi Zaid, diperiksa, dicek murid-muridnya, oh ada Amr, betul, berarti ini memang guru dan murid ini orang. Jelas sampai sini, guru dan murid. Tapi masalahnya, hadis yang sedang dia riwayatkan ini malam yasma'uhu minhu, dia tidak mendengar dari gurunya. Untuk hadis yang ini, si Zaid tidak pernah dia dengar dari Amr secara langsung. Zaid tidak pernah dengar dari Amr secara langsung. Khusus untuk hadis ini. Kalau hadis-hadis yang lain, iya dia mendengar dari si Zaid mendengar dari Amr. Tapi khusus untuk hadis yang dia tadlis ini, Zaid tidak mendengarnya langsung dari Amr. Dia pakai perantara. Tapi karena dia tidak mau ketahuan pakai perantara, ya maka dia pun muhiman, memberikan kesan bahwa sama minhu, dia mendengar langsung dari dirinya. Nah, ini tadlis al-isnad. Jelas sampai sini? Masalah, contoh. Jadi tadlis isnad seperti ini. Kalau gambarannya ya, saya saya mengambil riwayat dari seorang guru. Masalah saya ambil riwayat anggaplah Syama'il Muhammadiyah. Saya baca Syama'il Muhammadiyah dari seorang guru. Syama'il Muhammadiyah kalau nggak salah sekitar berapa hadisnya? 300-400-annya. Ya, hadis. Nah, saya ikuti semuanya dari awal sampai akhir.
Tapi ada satu hari saya sudah nggak tahan kencing. Nah, saya pergi kencing. Saya ke toilet, kencing, kemudian habis itu wudhu, setelah itu datang kembali, langsung ikuti majelis. Nah, ketika saya pergi sampai saya pulang, saya tidak dengar kajian pembacaan hadis tetap berlangsung. Maka mungkin anggaplah dari semua Syama'il Muhammadiyah itu saya faut mungkin sekitar anggaplah 20 hadis. Saya luput mendengarkan. Yang lainnya saya dengar semuanya. Maka saya sampai setelah selesai majelis, saya tanya ke teman saya tadi, ini saya tadi ke kamar mandi, saya luput dari hadis ini sampai hadis ini. Ya. Nah, saya baca ke teman saya. Ya. Baca ke teman saya. Saya baca sama kamu ya, biar saya untuk 20 hadis ini dari guru saya. Sudah, setelah saya baca sama teman saya atau sama orang yang hadir di majelis tersebut, kemudian ketika saya sampaikan ke murid-murid saya kitab ini, ya, saya pun mengatakan bahwasanya saya ketika sampai di hadis tertentu, di hadis yang saya tadlis ini, saya pun menggunakan kata an dari guru saya. Kalau yang lainnya saya gunakan sami'tu atau akhbaruna dan semacamnya. Tapi untuk hadis-hadis yang saya tidak dengar 20 hadis ini, saya menggunakan kata an dan seterusnya. Orang berpikir ya sudah ini kan ya, dia dengar juga langsung. Padahal tidak, saya lewat teman saya. Nah, ini namanya tadlis. Jelas sampai sini? Atau kalau di zaman dahulu ya kurang lebih seperti itulah di zaman dahulu. Ya, para ulama ketika masuk ke satu kota kan mereka keliling ke berbagai guru di kota tersebut untuk diambil hadis-hadisnya. Nah, mungkin di satu pertemuan, ya mungkin guru tersebut punya 1000 hadis misalnya, punya 1000 hadis guru tersebut, atau punya 500 hadis itu guru, sudah diambil 500 hadis tersebut. Mungkin satu hari dia sakit, tidak sempat hadir atau majelis. Jadi luput darinya misalnya berapa? Luput darinya masalah 50 hadis. Dari 500 hadis dia luput 50 hadis gara-gara dia tidak hadir. Sakit misalnya. Akhirnya 50 ini dia dengar dari temannya yang hadir tersebut, sehingga untuk sanad 50 hadis ini dia dari temannya, dari gurunya. Cuman ketika dia sampaikan ke muridnya di bawah, ya tanggung. Ini semua saya dengar semua dari guru saya. Tanggung, masa cuma 50 hadis ini saya lewat teman saya? Ya sudahlah, saya gugurkan teman saya hilangkan dalam sanad, saya langsung ke guru saja. Tapi saya tidak mau bohong, saya pakai kataan. Nah, ini gambaran mudalis. Sudah sampai sini? Gambaran mudalis. Ya, motifnya macam-macam. Di antara motifnya kayak tadi, tanggung. Masa ribuan hadis cuman kecuali 10 saya dengar pakai perantara, 10 juga sekalian aja lah saya nisbatkan ke guru saya saja. Toh saya hadir, cuman kebetulan saya ke kamar mandi tadi misalnya. Saya dengar dari teman saya dan terpercaya teman saya hilangkan saja. Nah, ini tadlis namanya. Jelas? Jadi intinya tadlis ini, kalau kita cek guru dan murid ini, si murid yang mudallis ini dengan gurunya, dia memang guru dan murid. Dia memang mendengar hadis dari gurunya, bahkan mungkin banyak samanya dari gurunya. Cuman khusus untuk hadis yang dia tadlis, ini dia tidak berjumpa. Jelas sampai sini? Ini dia tidak mendengar, bukan tidak berjumpa. Dia tidak mendengar, dia pakai perantara. Namun dia gugurkan karena tanggung gitu. Baik. Ini tadlis al-isnad. Nah, nanti insyaallah taala kita akan sebutkan hukumnya ya. Kita jelaskan dulu mursal khafi biar agak nyambung pembahasannya, atau biar tidak perlu diulang dua kali karena ini ada kemiripan. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa kadzal mursalul khafiyyu min mu'asirin lam yalqa. Nah, ini. Demikian pula mursal khafi. Apa itu mursal khafi? Riwayat min mu'asirin, riwayat dari orang yang semasa dengan dirinya, tapi lam yalqa, tidak pernah berjumpa. Apa maknanya tidak pernah berjumpa? Tidak pernah ada sama dari guru tersebut. Jadi kalau al-mursalul khafi, dia adalah riwayatul rawi amman asarahu wa lam yalqahu. Jelas? Ini definisi al-mursal khafi. Mursal khafi adalah riwayat seorang rawi dari guru yang satu masa dengan dirinya. Satu masa di sini ketika dikatakan mu'asarah artinya ketika dicek secara zahir tarikh meninggal dan tahun lahirnya, meninggalnya guru, tahun lahirnya si murid,
di kotanya berdekatan dan semacamnya, ketika diperiksa ini memungkinkan bertemu, itu namanya mu'asarah. Memungkinkan bertemu, tapi walam yalqah, tapi kenyataannya dia tidak mendengar hadis dari gurunya. Jelas? Ini definisi al-mursal khafi. Bedakan dengan tadlis di atas. Kalau tadlis ini memang guru dan murid, cuman khusus untuk hadis yang ditadlis dia tidak mendengar dari gurunya. Kalau mursal khafi ini bukan guru dan murid. Karena apa? Karena dia tidak pernah mendengar hadis dari gurunya ini, dari orang di atasnya dalam sanad sama sekali, tidak pernah. Tidak ada riwayat sama sekali dari orang di atasnya di sanad ini. Tidak pernah sama sekali. Saya tidak pakai kata guru karena guru ya ini kalaupun kita katakan guru, yani guru dalam sanad, bukan guru yang dalam artian yang sebenarnya. Karena guru dalam artian sebenarnya, yani dia pernah mengambil riwayat walaupun satu kali. Adapun ini dia meriwayatkan dari orang di atasnya dan dia bukan gurunya, tidak pernah mendengar meriwayatkan walaupun satu hadis. Cuman kalau dicek tarikh satu masa memungkinkan berjumpa. Jelas sampai sini? Memungkinkan berjumpa, padahal sebenarnya tidak berjumpa. Mafhum sampai sini? Nah, inilah yang dikatakan al-mursalul khafi. Nah, maka kalau kita lihat di sini ada dua perbedaan mendasar antara at-tadlis dengan al-mursalul khafi atau al-mudallas dengan al-mursal al-khafi. Ada dua perbedaan mendasar. Perbedaan yang pertama, atau sebelum perbedaan kita bahas persamaannya dulu. Persamaan antara mudallas dengan mursal khafi. Nah, persamaan antara mudallas dengan al-mursal khafi, persamaannya yang pertama, orang yang dia riwayatkan darinya, yakni orang di atasnya dalam sanad itu dia satu masa dengannya. Satu masa, mungkin berjumpa. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, baik mudallas maupun mursal khafi, atau baik mudallis pelaku tadlis, baik mudallis maupun al-mursil yakni pelaku mursal khafi, baik si mudallis maupun si mursil sama-sama menggunakan kata yang mengesankan dia mendengar. Yang tidak tegas, yang tidak tegas menunjukkan dia mendengar, yaitu an atau qala, annahu qala. Ya. An atau qala. Ini dua persamaan antara mudallas dengan al-mursal al-khafi. Saya ulangi, persamaannya dia dan orang di atasnya di sanad memang satu masa, memungkinkan berjumpa. Dan yang kedua apa? Dua-duanya pelaku tadlis dan pelaku mursal al-khafi ini apa? Ya, menggunakan kata an atau qala. Tidak ada kejelasan dia mendengar. Sementara perbedaannya juga ada dua. Perbedaan antara mudallas dengan al-mursal khafi juga ada dua. Perbedaan yang pertama, kalau mudallas, rawi yang berada di atasnya itu betul-betul gurunya, dia pernah meriwayatkan hadis dari guru tersebut. Ya, dia pernah meriwayatkan hadis dari guru tersebut. Cuman khusus untuk hadis yang dia tadlis ini dia tidak dengar. Kalau yang lainnya dia dengar. Untuk hadis yang dia tadlis dia dengar. Sementara pada mursal khafi, rawi yang ada di atasnya memang dia tidak pernah meriwayatkan sama sekali nggak ada riwayat dari dia. Jelas? Persamaan pertama. Perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, untuk mudallas memberikan iham, memberikan kesan. Makanya ini penting. Kata iham, memberikan kesan ini muhiman. Ya, ini muhiman, memberikan iham. Kenapa? Karena inilah yang menyamakan antara definisi tadlis secara lughah, secara bahasa dengan tadlis secara istilah, yaitu adanya kesamaran. Kesamaran. Jadi samar-samar begitu. Maka pelaku tadlis atau mudallis memberikan iham, bagaimana membuat orang lain itu berpikir bahwa dia mendengar. Sementara mursal khafi tidak memberikan iham. Dia hanya mengatakan an fulan, terserah kamu yakini, tidak berjumpa, dia tidak ada iham sama sekali. Ya, berbeda dengan pelaku al-mudallis, yaitu al-mudallis. Taib, ini dua perbedaan mendasar antara at-tadlis atau al-mudallas dengan al-mursalul khafi. Taib. Setelah ini dipahami, sekarang apa hukumnya? Nah, al-hukum. Kalau kita berbicara tentang hukum, maka sudah jelas baik mudallas maupun mursalul khafi itu asluhu mardud, ditolak, kan begitu. Dhaif. Walaupun dhaifnya nanti akan datang dhaifnya fi syawahid.
Doifnya masih bisa mendukung dan masih bisa didukung, bukan doif yang parah. Ya, bukan doif yang parah. Nah, baik mudallas maupun mursal khafi dua-duanya doif. Dua-duanya doif. Nah, untuk al-mudallas asalnya adalah doif, ya, dan dia bisa diterima menjadi muttasil, dihukumi muttasil kalau apa? Idza sarraha bisama fi riwayatin ukhra minal hadis. Ya. Jadi rawi atau hadis yang mudallas ini kita katakan begini saja, mardud hatta yusarriha al-mudallis bisama fi riwayatin ukhra minal hadis. Fi riwayatin ukhra minal hadis. Baik. Jadi seorang mudallis berkata meriwayatkan dari gurunya an fulan di satu hadis. Anggaplah misalnya hadis A. Sebentar saya lihat dulu. 6. Baik. Labas. Nah, hadis yang mudallas ini mardud, yakni dhaif, walaupun dhaifnya fi syawaid, karena kata mardud ini lebih umum, bukan berarti ditolak, tidak dipakai sama sekali, tidak bisa menguat sama sekali. Ya, mardud ini umum, bisa menguat, bisa tidak, dan mudallas masuk dalam kategori yang bisa menguat. Nah, hadis mudallas ini dia mardud, ditolak sampai si mudallis yusarrihu bis sama, mentasrih bahwa dia mendengar hadis itu dari gurunya di riwayat lain hadis tersebut. Di riwayat lain, bukan di hadis yang lain, tapi di hadis yang sama. Anggaplah misalnya hadisnya hadis A. Baik. Hadis A, si mudallis menggunakan kata an dari gurunya. Hadis A, si mudallis menggunakan kata an dari gurunya. Apa hukumnya? Mardud, dhaif. Sampai si mudallis menggunakan kata at-tasrih bis sama. Apa itu tasrih bis sama? Yakni kalimat yang menegaskan dia mendengar. Sami'tu, akhbarana, ya, amba'ana di kalangan ulama mutaqaddimin, amba'ana, karena akan datang nanti amba'ana di kalangan mutaakhirin itu bermakna ijazah. Adapun di kalangan mutaqaddimin amba'ana seperti akhbarana. Sami'tu, haddatsana, akhbarana, amba'ana, ini semua tasrih bis sama. Kalau dia menggunakan ini dari gurunya di jalan lain dari hadis A, maka baru diterima hadis A tersebut. Jelas? Anggaplah misalnya Qatadah rahimahullahu taala ala jalalatihi huwa mudallis rahimahullah. Beliau seorang mudallis. Qatadah rahimahullahu taala kalau menggunakan kata an dari gurunya di hadis A masalah, ini ditolak. Sampai dia menegaskan bahwasanya dia mendengar dari gurunya di hadis tersebut. Jangan cari di hadis yang lain. Kalau misalnya di hadis A kita sudah kumpulkan semua jalan-jalannya, misalnya ada 5 sanad, setelah dicari ada 5 sanad. Di 5 sanad ini semuanya Qatadah dari gurunya pakai an. Baik. Kemudian kita dapati di hadis B. Di hadis B tidak ada hubungannya dengan hadis A. Hadis B, Qatadah meriwayatkan dari guru yang sama di hadis A, dia pakai haddatsana. Qatadah mengatakan haddatsana fulan. Masalah. Haddatsana fulan. Maka tasrih bis sama yang ada di hadis B tidak bisa digunakan untuk menutupi tadlis di hadis A, karena ini hadis yang berbeda. Jangan dia mengatakan sudah ini kan si Qatadah dari si fulan pakai an, oke, kita tolak. Tapi di hadis yang lain, di hadis B, Qatadah meriwayatkan dari si fulan ini juga dengan menggunakan haddatsana, berarti sudah aman tadlisnya. Kita katakan tidak, itu hadis B.
Sementara yang dia tadlis ini adalah hadis A, maka dipersyaratkan dia harus pakai psikotasrih bersama di hadis A ini pula. Harus di sini. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa mudallis ini memang pada dasarnya meriwayatkan dari gurunya. Cuman khusus untuk hadis yang ditadlis dia tidak dengar. Nah, adapun hadis B tadi, kenapa Qatadah menggunakan haddasana? Karena memang dia dengar langsung. Tapi hadis A ini mana haddasananya? Tidak ada. Jelas? Berarti ini termasuk hadis yang dia tadlis. Walaupun pada dasarnya dia apa? Dia meriwayatkan dari meriwayatkan dari si fulan ini. Qatadah rahimahullah taala meriwayatkan dari si fulan, dan memang ada hadis-hadis yang didengar. Di antaranya hadis B tadi. Tapi untuk hadis A ini, selama dia tidak mentasrih sama di jalan-jalan lain untuk hadis A, maka hadis A kita tolak. Jelas? Ini cara ini hukum terhadap hadis al-mudallas. Nah, sementara hadis al-mursal al-khafi hukumnya sama, mardud hatta yusarriha al-mursil. Ya, al-mursil pelaku irsal. Hatta yusarriha al-mursil ya bisama. Ya. Walau kita ini jumlatun kasyifah saja, walau fi haditsin akhar. Nah, sementara al-mursal al-khafi, perhatikan pelaku mursil ini dia bukan mudallis, dia tidak suka menyamar-nyamarkan, dia tidak mau menyamar-nyamarkan. Kalau mendengar tidak ya tidak, kan begitu. Jadi dia tidak mengesankan orang. Jelas? Maka penanganan pada mursal ini lebih longgar sedikit. Beda dengan orang yang suka menyamar-nyamarkan, pelaku tadlis, suka menyembunyikan. Nah, ini butuh agak ketat, butuh digali lebih dalam untuk kebenarannya, mendengar atau tidak. Adapun mursil ini dia tidak melakukan tadlis. Jelas? Dia hanya meriwayatkan dengan orang yang satu masa dengan dirinya, tapi dia tidak berjumpa dan dia pakai an. Itu saja. Dia tidak memberikan kesan. Tidak berniat juga untuk mentadlis, membuat orang berpikir bahwa dia mendengar, tidak. Nah, maka cara atau hukum mursal khafi adalah mardud juga. Mardud fi syawahid, yakni dhaif fi syawahid, hatta yusarrihal mursil bis sama, sampai si pelaku irsal mentasrih bis sama dari gurunya tersebut, walau fi hadisin akhar, walaupun di hadis yang lain tidak ada masalah. Walaupun di hadis yang lain tidak ada masalah. Jelas? Nah, masalan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri punya riwayat dari Jabir bin Samurah, kalau enggak salah Jabir bin Samurah Jabir bin Samurah tentang ini. Dikatakan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidak berjumpa dengan si fulan, dengan Jabir bin Samurah. Ada khilaf di sini dalam riwayatnya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri dengan Jabir bin Samurah dia tidak pernah meriwayatkan, tidak ada hadis yang didengar dari Jabir bin Samurah. Walaupun satu masa muasir. Tapi dia tidak pernah mendengar hadis dari Jabir bin Samurah ini. Nah, tentang hadis akikah kalau nggak salah ya hadis. Iya. Maka di sini dia satu masa tapi tidak pernah mendengar sama sekali. Tidak pernah mendengar sama sekali. Nah, kapan hadis yang mursil diterima? Kalau dia mentasrih bisama di riwayat yang lain. Ya, di hadis yang lain. Kecuali tentunya ada penegasan bahwasanya si fulan dari si fulan memang mendengar tapi cuma mendengar 5 hadis. 5 hadisnya ini A, B, C, D, E, F. Sudah, berarti sisanya tidak bisa dikiaskan ke sini karena ini ada tasrih. Ya. Tapi kita berbicara mengenai orang yang seperti tadi, mursil. Ya, al-mursil dia meriwayatkan dari seorang yang satu masa dengan dirinya. Satu masa. Tidak diketahui dia pernah meriwayatkan darinya. Tidak diketahui. Maka asalnya ini riwayat ditolak. Sampai ada penegasan bahwa dia pernah meriwayatkan dari si fulan, pernah berjumpa, meriwayatkan, mendengar dari si fulan. Ya. Walaupun satu kali. Walaupun di hadis B, ini hadis A yang kita cek, hadis B kedapatan dia menggunakan kata haddasana. Ya sudah aman, berarti hadis A ini juga diterima. Kita bisa gunakan tasrih bersama dia di hadis B untuk menutupi kata an yang dia pakai di hadis A. Ya. Kenapa bisa digunakan untuk menutupi? Karena yang kita ingin pastikan di mursal khafi adalah apakah dia meriwayatkan, dia punya sama dari orang tersebut atau tidak. Itu yang kita mau pastikan, dan sudah ada pemastian di hadis yang lain. Beda dengan mudallis. Mudallis yang kita mau pastikan bukan apakah dia mendengar dari gurunya atau tidak.
Karena memang dia mendengar, banyak hadis yang didengar. Dalam mudallis yang kita ingin pastikan adalah apakah hadis A ini dia dengar atau tidak. Jadi dari awal tujuannya sudah berbeda. Dari awal tujuannya sudah berbeda. Jelas sampai sini ya? Baik, ini perbedaan antara al-mudallas dengan al-mursal khafi. Dan untuk mengetahui rawi-rawi yang mudallis, demikian pula rawi-rawi yang biasa melakukan irsal, ini sudah disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku rawi, ya. Yang paling mudah ditemukan dalam Taqribut Tahdhib tentu saja Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, beliau akan sebutkan kalau dia mudallis dikatakan thiqatun mudallis masalah, atau saduqun yudallis, atau kana yudallis, atau kalau dia mursil dikatakan wa yursil, wa kana yursil, atau thiqatun mursil. Ketika dikatakan thiqatun mursil, kata irsal di sini jangan arahkan ke mursal tabi'in yang kemarin, mursal yang saktun zahir. Tapi semua kata irsal di situ ketika dikatakan fulan mursil, maka yang dimaksud dengannya adalah mursal khafi, bukan mursal yang tabi'i langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin, yang saktun zahir, bukan itu. Baik. Ini dua istilah atau dua hal yang sama-sama saktun khafi, dua jenis hadis yang sama-sama saktun khafi memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan, dan bagaimana cara menanganinya. Jadi intinya, kapan ada mudallis di biografinya disebutkan fulan bin fulan bin fulan minal khamisah, dari tabaqat kelima, dikatakan thiqatun mudallis. Sudah. Kalau dia mudallis selama dia pakai an di riwayat itu di riwayat lain untuk hadis yang sama, maka ditolak sampai dia mentasrih bersama. Atau dikatakan fulan bin fulan bin fulan minas sadisa thiqatun mursil. Oh, dia mursil, berarti pelaku irsal khafi. Ya sudah, kalau dia pakai an saya tolak. Sampai datang, walaupun di hadis yang lain, sampai datang keterangan dia menggunakan haddatsana dari guru yang bersangkutan itu, baru saya terima. Kalau tidak, fi hukmil munqati. Jelas hukumnya munqati. Baik, ini perbedaan antara al-mudallas dan al-mursalul khafi. Nah, maka di sini antum bisa melihat bagaimana kata mursal itu, ada mursal yang masuk dalam kategori saktun zahir, yaitu riwayat tabi'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada mursal yang masuk dalam kategori saktun khafi, yaitu al-mursalul khafi, sebagaimana namanya, al-mursalul khafi. Nah, walaupun dari sisi istimal penggunaan para ulama, kata mursal juga kadang mereka itlaqkan untuk munqati, ya. Nah, kadang ada sanad fulan dari fulan munqati dikatakan fulan an fulan mursal, fulan an fulan mursal. Tapi ini istilah semuanya. Ya, intinya bahwa baik munqati maupun mursal khafi sama-sama terjadi inqita'. Bedanya adalah kalau munqati itu untuk saktun yang zahir, yakni yang memang tidak satu masa, tidak ghairu muasir, sementara mursal khafi untuk yang muasir, yang saktun khafi, yang terselubung. Baik, ini alhamdulillah selesai pembahasan berkenaan dengan hadis-hadis mardud bisababi saktin fil isnad. Bisababi saktin fil isnad. Baik. Dan tentunya ada perbedaan, ada khilaf dalam definisi apa perbedaan antara al-mudallas dengan al-mursal khafi. Ada beberapa qaul yang lain, aqwal yang lain. Namun apa yang saya sebutkan di sini insyaallah merupakan pendapat yang paling tepat dalam permasalahan, ya. Ini merupakan pendapat yang paling tepat yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nadhar. Nah, dan kalau kita mengetahui pembahasan mudallas dengan mursal khafi ini, kita bisa semakin kita bisa semakin maklumi atau bahkan mungkin melihat bagaimana kehati-hatian Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di mana Imam Al-Bukhari sudah berlalu dalam pembahasan syarat Sahih Bukhari kan. Beliau tidak akan memasukkan atau tidak akan menganggap sanad itu muttasil sampai subutul liqa dari gurunya walau marrah. Dia pernah mendengar dari gurunya walaupun satu kali. Ya. Kenapa? Karena sekedar satu masa tidak ada jaminan dia berjumpa. Kita sampai sini, sekedar satu masa tidak ada jaminan dia berjumpa. Kenapa? Karena mursal khafi satu masa, tapi kenyataannya tidak mendengar. Maka untuk menghindar dari mursal khafi ini, Al-Bukhari rahimahullahu taala mensyaratkan subutul liqa walau marrah.
harus mendengar dari gurunya walaupun satu kali. Di hadis yang lain terserah, yang penting pernah kedapatan dia mendengar dari gurunya. Ini untuk menafikan mursal khafi. Makanya persyaratan Bukhari sangat ketat. Ya. Sangat ketat. Di mana Imam Muslim rahimahullahu taala mencukupkan dengan imkanul liqa. Kapan sekedar memungkinkan berjumpa walaupun tidak ada tasrih bersama, maka dianggap bersambung sudah. Nah, ini tadi bisa agak rawan ketika berjumpa dengan pelaku mursil. Karena pelaku mursil ini satu masa mungkin berjumpa, tapi kenyataannya tidak berjumpa. Kenyataannya tidak mendengar. Karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwasanya apa yang dipersyaratkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, berupa subutul liqa atau subutus sama walau marrah, ini merupakan persyaratan Imam Al-Bukhari untuk hadis sahih secara mutlak, mau dalam Sahih Bukhari maupun di luar Sahih Bukhari. Beliau mempersyaratkan ini. Ya. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala membahas panjang lebar untuk membela mazhab beliau yang mengatakan bahwasanya cukup imkanul liqa, sudah cukup dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ya. Kemudian Imam Muslim rahimahullah membawakan beberapa contoh riwayat yang diterima oleh para ulama padahal tidak ada subutul liqa, subutus sama. Semuanya pakai satu masa dan tidak ada subutul liqa tapi diterima oleh para ulama. Namun ini kemudian disanggah lagi oleh ulama yang menguatkan persyaratan Al-Bukhari bahwa contoh-contoh yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya itu contoh yang kurang tepat. Kenapa? Karena contoh-contoh sanad yang dibawakan oleh Imam Muslim yang disangkakan oleh Imam Muslim tidak ada tasrih bersama ternyata ada. Ditemukan dalam riwayat yang lain. Taib, wallahu taala alam bisawab. Ini termasuk masalah yang panjang, insyaallah taala akan dibahas di kitab yang lebih dalam Al-Mutawwalat. Nah, باذنillah taala. Summa qala rahimahullahu taala summa ta'an. Sekarang kita berpindah ke asbab mardud, asbab raddil hadis jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu yaitu pada ta'nun firrawi. Ta'nun firrawi kita sudah bagi 5, kita sudah bagi 2, ada ta'nun fil adalah, totalnya ada 5, dan ta'nun fil dhabat juga totalnya ada 5, jadi ada 10. Nah, sekarang beliau mulai dengan ta'an fil adalah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala summa ta'an, kemudian kritikan pada perawi, yakni kritikan yang mengarah pada adalahnya. Imma ayyakuna likadzibir rawi au tuhmatihi bidzalik au fuhshi ghalatihi. Langsung beliau gabungkan. Au ghaflatihi au fisqihi au wahmihi au mukhalafatihi au jahalatihi au bid'atihi au su'i hifdhihi. Nah, perhatikan kata beliau rahimahullah, kemudian kritikan pada perawi bisa kritikannya bisa berupa kadzibir rawi. Si perawinya si perawinya dipastikan dia berdusta. Au tuhmatihi bidzalik, atau dia tertuduh berdusta. Sebab yang kedua. Kritikan yang kedua pada perawi. Kritikan yang ketiga au fuhshi ghalatihi. Ya, sangat parah kekeliruannya. Yang keempat au ghaflatihi, atau dia ghafil dalam riwayatan. Karena jelaskan nanti beberapa bentuk ghaflah dalam riwayat. Yang kelima berapa? Yang keenam ya. 2 3 4 5. Yang kelima, sudah benar. Yang kelima au fisqihi, atau dia rawi yang fasik. Kritikannya karena dia fasik. Yang keenam au wahmihi, ya, atau karena dia waham. Ya. Waham, dia keliru dalam hadisnya. Sudah kita sebutkan kemarin ya, bentuk-bentuk jenis-jenis hadis yang masuk dalam kategori al-waham yang secara umum bentuknya adalah al-mu'allal. Al-mu'allal. Au mukhalafatihi, atau dia mukhalafah kepada rawi yang lain. Au jahalatihi, ini bentuk yang ke-8, atau dia majhul. Kritikan yang ke-9 au bid'atihi, dan kritikan yang ke-10 au su'i hifdhihi. Nah, ini 10 ini kita sudah bagi semuanya kan? Ada yang kritikannya kembali kepada adalah dan ada yang kembali kepada ad-dhabat. Ya, kita lihat. Yang pertama kadzibir rawi. Si rawi ini berdusta, ini kembali kepada adalah. Au tuhmatihi bidzalik, dia muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, ini juga kembali kepada adalah. Au fuhshi ghalatihi au ghaflatihi, ini au wahmihi au mukhalafatihi. Ini berapa ini? Ini 4. 1 2 3 2 3 4 5. Ini 5 contoh, ini kembali kepada apa? Kembali kepada ta'annya kembali kepada dhabat, yaitu fuhsyul ghalat, ghaflah,
ghaflah dua ya. Fushil ghalat sama ghaflah ini kembali kepada dhabat. Kemudian al-fisq kembali kepada adalah. Fisq kembali kepada adalah. Al-waham dan mukhalafah ini kembali kepada dhabat. Kemudian jahal dan bid'ah ini kembali kepada kembali kepada al-adalah, dan su'i hifdhi kembali kepada ad-dhabat. Jadi totalnya 10, 5 kritikan mengarah kepada adalah dan 5 kritikan mengarah kepada ad-dhabat. 6. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala mulai membahas satu persatu ya mengenai kritikan ini. Walaupun di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak mentartib ya, dan wallahu taala alam bisawab. Ini kelihatannya tartib yang dibawakan oleh penulis rahimahullah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau kita kan kemarin tartib dari sudut pandang jenis kritikannya ya. 5 yang kembali kepada adalah dan 5 yang kembali kepada ad-dhabat. Cuma di sini Ibnu Hajar rahimahullah langsung disebutkan 10 dan dicampur. Ada sebagian yang kembali kepada adalah dan ada sebagian yang kembali kepada ad-dhabat. Wallahu taala alam bisawab. Kelihatannya tartib ini beliau tartib berdasarkan yang paling parah ke yang paling mending. Yang pertama kadzib, itu paling parah. Kemudian muttaham bil kadzib, itu juga parah. Fushil ghalat, ghaflah, fisq, ini kan namanya apa kemarin? Mungkar. Untuk hadis 3 orang ini, fushil ghalat, ghaflah sama fisq. Ya. Jelas sampai sini? Ini mungkar riwayatnya. Nah, kalau muttaham bil kadzib ini apa? Al-matruk. Ya. Kalau kadzib rawi ini hadis maudhu. Kemudian bentuk waham dan mukhalafah. Ini waham dan mukhalafah juga termasuk dhaif, tapi dhaifnya laisa fi syawahid. Dhaif yang mardud. Dhaif yang la yanjabir. Sementara jahalah, kemudian bid'ah dan su'ul hifz ini bisa dikuatkan. Dan nanti akan datang penjelasannya insyaallah taala, beliau akan sebutkan. Ini dari sisi adalah perawi. Jadi belum adapun masalah hadis-hadis yang munqati atau hadis-hadis yang mardud karena sabtun fil isnad sudah disebutkan kemarin totalnya ya. Totalnya ada berapa? Sabtun fil isnad. Yang pertama al-mu'allaq. Mu'allaq ini sudah tidak bisa diterima kalau terhapus sama sanadnya, gimana caranya? Nggak bisa diterima, nggak bisa ditolak juga. Maksudnya nggak bisa ditolak, yakni kita diamkan dan tidak kita amalkan. Bukan ditolak dalam artian seperti doif, karena tidak ketahuan sanadnya, belum tentu juga doif. Cuman kita tawakuf karena tidak adanya sanad, itu mu'allaq. Ya. Kemudian mursal ini doif tapi fi syawahid, masih bisa menguatkan. Ya. Kemudian berikutnya al-mu'dhal. Mu'dhal juga masih bisa dikuatkan. Kemudian al-munqati masih bisa dikuatkan. Nah, kalau saktun yang zahir saja masih bisa dikuatkan, masih bisa menjadi hasan li ghairihi, apalagi kayak mudallas dengan mursal khafi yang inqita'nya itu lebih ringan. Inqita'nya itu khafi. Nah, jadi hadis yang mardud dikarenakan saktun fil isnad secara umum masih bisa dikuatkan dan masih bisa mendukung dan masih bisa didukung. Nah, kecuali tadi mu'allaq, kalau memang terhapus semua sanadnya, ya harus dicari tahu sanadnya apa. Sementara yang kritikan yang mengarah kepada adalah ya dan dhabat perawi yang totalnya ada 10, ya bisa disimpulkan bahwasanya 7 yang pertama semuanya mardud dan la yasluhu fi syawahid walal mutabat. Tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Kadzib, muttaham bil kadzib, fuhsyul ghalat, ghaflah, yakni kasirul ghaflah, al-fisq, al-waham, al-mukhalafah. Ini semuanya apa? Tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Plus satu di jahala, yakni majhulul ain. Majhulul ain juga diikutkan ke situ. Sementara majhulul hal yaitu al-mastur, nama lainnya al-mastur akan datang nanti, dan rawi-rawi yang su'u hifzi, yakni yang buruk hafalannya tapi tidak parah, ini masuk dalam rawi doif, maka ini bisa dihasankan hadisnya kalau datang dari jalan yang lain. Demikian pula rawi yang mubtadi tadi, ya, dengan rincian yang akan kita sebutkan nanti biidznillah taala, juga hadisnya masih bisa diterima selama dia lisannya itu jujur. Selama dia jujur. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah taala mulai besok kita akan masuk membahas masalah al-maudhu dan
hadis-hadis lain yang berkenaan dengan atau yang mengarah kritikannya pada adalah dan tubutnya. Nah, wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Taib, ada pertanyaan sampai sini? Tafadhalu.